materi yang akan saya sampaikan, saya ingin mengabsen dulu nih. Ingin mengenalkan, tadi sudah diperkenalkan nama saya ingin kenal juga kalian. Yang namanya Ahmad Fauzan, mana? Ahmad Fauzan dari Abadijaya. Oh, asal daerah Abadijaya, orang sini ya. Pondok Modern El Amalia Bogor. Arya Saputra. Arya Saputra asal dari Kalimantan Timur. Ponpes Kulliyatul Muballighin. Nah, ini dari pesantren juga ya, alhamdulillah. Ikhwan Marzuki, mana? Ikhwan Marzuki dari Lombok. MA Nurul Ilmi Lombok, jauh ya, Masya Allah. Izagi Rismadani dari Jakarta Timur, SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Ini dari SMK ya, masuk pesantren, keren ya. Jundi Muhammad Haki, mana? Dari Padang, Sumatera Barat, Ma'had Tahfiz Jannatus Salam. Nah, ini udah jadi hafiz ya, masih melanjutkan di sini ya, Ma'had Tahfiz. Kemudian M. Adka Pratama dari Bekasi. Mana Adka? Adka dari pesantren Imam Syafi'i Brebes. Ini terkenal nih pesantrennya nih. Imam Syafi'i Brebes. Kemudian M. Faqih Diaur Rahman dari Tangerang, Darul Iman. Darul Iman ini apa? Pesantren atau sekolah atau apa? Pesantren juga ya. Ini banyak udah jadi kiai ini, udah jadi kiai semua. Jadi di sini tinggal memperdalam aja ya. Udah pada pinter. M Ahsani Taqiyah Sukma Jaya. M Ahsani Taqiyah Sukma Jaya. Ini orang sini. Oh, ini kenal saya. Namanya M Ahsani. Baik. Yang berikutnya Muhammad Khairul Rashid, Gunung Sindur, Rumah Quran. Mana? Oke, alhamdulillah Gunung Sindur ya. Muhammad Rafiuddin, Kalijaya Kebumen. Mana orangnya? Ini kayaknya kenal juga. Nurmas Wahyu. Dari mana ini? Dari Provinsi Riau. SMKN 1 Kuala Kampar. Orang Riau biasanya ini qiraatnya mantap nih, suaranya bagus ya. Masya Allah. Keren. Dulu ada sahabat Ustadz namanya Ustadz Khairun Nas Jamal nih. Udah korek nasional itu. Kemudian ada Rafid Fauzan. Mana? Enggak datang atau kemana? Sampai sekarang belum datang. Reza Ridwanul Haq dari Tasikmalaya. Masyaallah, baik. Kemudian ini ada akhwat-akhwat nih. Atia Fatimah Nafia dari Bogor. Mana tunjuk tangan? Dari Fatimah Khairul Bariyah Lampung. Masya Allah. Fitri Tasikmalaya. Mana? Halimatus Sa'diyah dari Jawa Timur, Jember. Mana? Jauh ini Jember. Hana Nur Hasanah dari Hana Nusana dari Jawa Barat. Jawa Baratnya Depok, orang Benci ya, dekat ya. Wiwin Nihlatun Nafisah. Mana? Wiwin Hawin Nihlatun Nafisah. Itu Jepara. Mana Jepara? Ini Jepara biasanya selalu hebat nih Jepara.
Kemudian ada Isabella. Ini juga dari Jepara. Isabella adalah. Kemudian Isna Agnia dari Bandung. PP Al Amin mana? Ada? Oke. Kemudian ada Mardatillah Baitul Quran Azkia dari Sulawesi Selatan. Mana? Wih, jauh banget ya. Nida Nur Saadah dari Tasikmalaya. Siti Fatimah Hafsyah kata ya, Jawa Tengah. Mana? Oke. Terus Sifaul Jannah dari Jepara. Mana? Ya, kalau yang akhwat lengkap ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antum sama antunna ini datang ke sini dengan niat untuk bergabung menjadi santriwati dan menjadi santri di sini ini bukan kebetulan. Itu betul-betul karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan hanya untuk hamba-hambanya yang Allah pilih. Kenapa begitu? Karena antum semua ini sudah niat bertekad ingin menjadi bagian orang-orang yang menjaga, mewarisi kitab Allah. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian saya wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini kepada orang-orang yang saya pilih, kata Allah. Jadi antum merasakan bahwa antum itu dipilih. Jangan merasa daripada saya enggak belajar, daripada saya belum bisa kuliah, enggak ada biaya, atau jangan pernah merasa itu. Antum ini betul-betul pilihan Allah. Maka setelah Allah pilih, pastikan antum menjadi yang terbaik dari pilihan-pilihan itu. Karena akan menjadi 3 kelompok orang-orang yang dipilih. Faminhum zalimun lin nafsi. Dari orang-orang yang Allah pilih ini, akhirnya dia itu malah jadi orang-orang yang menzalimi dirinya. Kenapa? Karena setelah dipilih di sini menjadi santri dan santriwati, tapi dia sekedarnya saja. Wa minhum zalimun li nafsi. Hanya yang penting saya sudah di sini belajar sekedarnya, ibadah sekedarnya, pokoknya tidak memenuhi haknya yang sesungguhnya. Wa minhum muqtasid. Ada lagi yang lumayan. Lumayan itu sedang. Sekedar pokoknya saya menjalankan kewajiban-kewajiban saya, tugas-tugas saya. Tapi prestasinya itu aja. Maka pastilah antum menjadi yang terbaik. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara orang-orang yang dipilih itu menjadi sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu terdepan. Nanti selesai hafalannya paling duluan, nilainya paling bagus, jamaahnya paling depan, datang ke kelas paling duluan, paling aktif, paling banyak memberi manfaat. Itu harusnya. Kenapa? Karena antum orang-orang yang sabiqun bil khairat. Tsumma arathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Baik, ini muncul enggak tulisannya? Mana Ustaz Azril tadi? Kok enggak muncul lagi? Baik. Ya, jadi setelah antum yakin bahwa antum dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi
untuk menjadi orang-orang yang menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah antum segera mengambil posisi, pasang niat, pasang tekad bagaimana saya ingin menjadi yang terbaik di sini. Jadi sabiqun bil khairat, bukan sekedar muktasid biasa-biasa saja. Bukan apalagi na'udzubillah zalimun linafsi. Harus jadi yang sabiqun bil khairat. Maka ketika kita udah ingin menjadi bersungguh-sungguh menjadi orang yang sabiqun bil khairat, maka pastilah antum harus memposisikan diri sebagai seorang yang menuntut ilmu, belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh plus dengan perhatikan adab-adabnya. Jadi enggak sekedar yang penting saya sudah belajar, yang penting saya sudah menghafal, yang penting saya sudah mengikuti, bukan. Tapi pilihlah menjadi yang sabiqun bil khairat. Nah, makanya di sini perlunya kita mempelajari adab sebagai orang yang mencari ilmu. Adab thalibil ilmi. Adab itu, apa sih adab? Kata-kata yang sudah sering kita dengar adab. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu adab? Adab itu perilaku-perilaku pilihan yang terbaik untuk suatu hal. Jadi kalau akhlak itu masih sangat umum. Akhlak itu makanya ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada binatang. Walaupun biasanya orang kalau sudah sebutkan akhlak itu artinya perilaku yang baik, tapi sebenarnya lebih tepatnya itu adab. Adab itu adalah perilaku-perilaku pilihan untuk hal-hal tertentu. Adab belajar. Jadi apa sih perilaku-perilaku yang paling baik ketika belajar? Adab makan, berarti ketika kita makan itu lakukan yang terbaik, membaca doa pakai tangan kanan, mulutnya enggak ngecap-ngecap, enggak ngambil yang paling jauh sampai numpain air orang gitu kan. Nah, itu namanya adab. Nah, kita semua sekarang ini sedang belajar menjadi thalibul ilmi, baik ilmu dalam artian ya yang sifatnya khusus kayak kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari yang lain, tapi sebetulnya itu semua adalah ilmu dan kita semua harus punya adabnya. Supaya apa? Supaya kita menjadi sabiqun bil khairat tadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang zalim atau hanya sekedar biasa-biasa saja, tapi harus menjadi yang terbaik. Makanya kita perlu belajar bagaimana adabnya orang belajar. Adab thalibil ilmi, ya, adab menuntut ilmu dalam Islam. Contoh di sini adab thalibil ilmi, adab talib ma'a muallim. Ini satu contoh nih, ini hanya sekedar gambaran saja. Ahtarimul muallim wa uqirruhu fi huduri wa hiya bihi. Ajlisu amamahu biadab fala amuddu rijli amamahu wala ajlisu muttaki'an. Ini satu contoh aja. Pentingnya adab ini. Di sini contohnya bagaimana ketika bersama guru. Saya memulahkan seorang guru, saya mengagungkannya baik ketika dia ada maupun tidak ada, ya kan? Ada orang mengagungkan ketika ada, menghormati ketika enggak ada, sembarang ya. Dari belakangnya mamanya atau menirukan gaya-gayanya yang lucu mamanya dan sebagainya. Ajlisu amamahu bi adab, saya duduk di depannya dengan adab. Fala amuddu rijli amamahu, saya tidak menzilojorkan kakinya di depannya. Duduk di samping ustadznya atau samping ustadzahnya sembarang ya. Kakinya menjelojor ke depannya, nongkrong, jegang, ya kan? Nah itu nggak beradab. Karena di sini dituntut kita untuk apa? Menjadi orang yang beradab, khususnya
ketika kita belajar, adab kepada guru, adab kepada ilmu, adab kepada diri sendiri ya. Jadi intinya begitu pentingnya ya belajar adab. Makanya kata orang apa? Di sini namanya al-adab qoblal ilmi. Ilmu dipelajari sebelum adab. Maka di sini ilmu dipelajari dengan adab. Tapi yang lebih tepat artinya apa? Adabu, al-adabu, adab-adab sebelum ilmu. Maksudnya lebih penting ilmu apa lebih penting adab? Nah, kalau di sini dikatakan apa? Al-adab qoblal ilmi. Berarti justru sebelum kita belajar ini, kita belajar, sebelum belajar ilmu itu kita belajar adab dulu. Nah, karena apa? Karena supaya ilmu kita itu bermanfaat, ilmu kita berkah. Ya. Makanya kata Umar bin Al-Khattab, Khalifah Umar bin Al-Khattab, al-adabu qoblal ilmi. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu thumma ta'allamu. Ta'addabu, beradablah kalian. Thumma ta'allamu, kemudian baru belajarlah kalian. Makanya di sini satu pekan ini salah satu yang penting banget kamu mempelajari bagaimana adab di sini. Adab kepada teman, adab kepada guru, adab kepada lingkungan, ya kan? Kepada siapa saja. Jadi di sini disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab, ta'addabu summa ta'allamu. Beradablah dulu kalian, kemudian baru belajar. Kemudian disebutkan antum ila qalilin minal adab ahwaju ila kathirin minal ilmi. Kalian itu lebih butuh kepada adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak tapi nggak pakai adab. Jadi percuma kalau kita ilmu yang banyak, hafal ini, hafal itu, Quran itu hafal, Alfiyah Ibnu Malik hafal bolak-balik, Curumiyah hafal, pokoknya mantep banget dah, ilmunya luas banget. Tapi nggak beradab, itu nggak penting. Lebih penting kita, jadi katakan kalian kepada adab itu walaupun sedikit itu lebih baik, lebih butuh daripada ilmu yang banyak. Bagusnya dua-duanya bagus ya, adabnya bagus, ilmunya banyak. Tapi kalau umpamanya disuruh milih, lebih bagus adabnya daripada ilmunya. Bahkan Nabi Muhammad SAW apa? Intinya beliau itu diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Apalagi kalau orang ahli Al-Quran, apalagi sangat penting. Karena Al-Quran itu kitab akhlak. Nabi Muhammad SAW itu orang yang terbaik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad orang yang akhlaknya sangat agung. Terus bagaimana akhlak Nabi Muhammad itu sangat agung? Ketika ditanya Ibunda Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi? Wahai Ibunda, bagaimana sih akhlak baginda Nabi? Kata beliau, kana khuluquhul Quran. Baginda Nabi ya Al-Quran. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu akhlak sangat baik, sementara akhlak beliau Al-Quran, ya berarti orang ahli Quran kayak antum ini, yang hafal, yang berusaha untuk ngaji, itu paling harus paling bagus. Apakah bisa kayak Nabi, walaupun nggak bisa kayak akhlaknya Nabi, tapi minimal harus berusaha untuk meneladani beliau. Jadi jangan sampai itu kontradiktif. Sering ada terjadi kontradiktif itu. Hafal Quran tapi nggak mencerminkan sebagai seorang hafiz. Ngomongnya, sikapnya, nauzubillah. Itu gara-gara apa? Ilmunya tidak bermanfaat.
Bisa jadi karena apa? Enggak memperhatikan adab belajar. Makanya kalau kita mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim itu, fi adabi ta'allum, beliau penulisnya mengatakan, saya Zarnuzi ya, beliau mengatakan saya menulis kitab ini di zaman itu, zaman beliau, karena saya melihat fenomena banyak orang-orang yang belajar ilmu, dia ingin mencapai sesuatu dari ilmunya itu tapi enggak kesampaian. Dan setelah saya perhatikan ternyata salahnya ketika mereka belajar tidak pakai adab belajar. Tidak menghormati guru, tidak menghormati ilmu, tidak mengikuti rambu-rambu bagaimana supaya ilmunya bermanfaat. Akhirnya dia selesai belajar enggak mencapai tujuan. Teruslah sama beliau ditulis kitab adab belajar, namanya apa? Kitab Ta'limul Muta'allim fi Adabit Ta'allum. Ta'limul Muta'allim, mengajari orang-orang yang pada belajar tentang adabnya belajar. Jadi penting banget, al ilmu qoblal adab. Ilmu itu justru al adab qoblal ilmu. Ilmu itu sesudah adab. Adab sebelum ilmu. Kata Umar bin Khattab, ta'addabu summa ta'allamu. Nah sekarang kita tidak ragu tentang kemuliaan ilmu. Ilmu itu Masya Allah, urgensi dan adab mencari ilmu. Karena ilmunya juga sangat mulia, maka kita juga harus memperhatikan bagaimana adabnya mencari ilmu ini. Sampai-sampai baginda SAW talabul ilmi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu faridah, itu sangat wajib. Dan sekarang kalau kita perhatikan betapa kita ini sedih ya melihat fenomena umat Islam. Umat Islam di Indonesia itu banyak. Jumlahnya mungkin sekarang sampai berapa? Siapa yang tahu? Kurang lebih mungkin kalau seluruh penduduknya sampai 270 juta. Taruhlah umat Islamnya 250 juta. Banyak nggak umat Islam? Banyak. Tapi yang belajar ilmu agama, kadang-kadang yang baca Quran aja banyak yang nggak bisa. Sholat nggak bisa. Nah ini yang kayak kita ini yang belajar ilmu sungguh-sungguh menghafal, mempelajari itu nggak banyak, sedikit banget. Makanya kalau kita perhatikan itu Masya Allah, orang berlomba-lomba semuanya apa? Untuk mencari ini, mencari duit, mencari ini. Tapi jarang yang bersungguh-sungguh belajar. Akhirnya apa? Ya akhirnya umat Islam, akhirnya sekarang ini kita digambarkan Rasulullah SAW seperti apa? Seperti buih. Buih itu kelihatan gede, menjulang tinggi tapi nggak ada apa-apanya. Diterpa angin pelan-pelan aja sudah hanyut, sudah hilang. Ya gitu. Yushiku anta da'al umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir nih umat Islam nih dikeroyok, dibuat bancakan oleh umat-umat yang lain. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah amin kilatin nahnu yaumaidin. Wahai baginda, apa karena kita jumlahnya sedikit sehingga mereka memperlakukan kita seperti itu? Kita ini sebagai di mana-mana itu diperlakukan tidak adil. Kita dihinakan di mana-mana. Apa karena kita sedikit? Apa kata Nabi? La bal antum katsir. Tidak. Kalian tuh banyak. Di Indonesia itu mayoritas itu muslim. Walakinnakum hutha. Tapi kalian ini kayak buih. Kalian banyak tapi kayak buih. Sehingga apa? Allah cabut rasa gentar, rasa takut dari dada-dada mereka kepada umat Islam. Sekarang kalau kita ngelihat bagaimana korban di Palestina. Udah sekian ribu sekian orang itu dibantai. Dan umat Islam semuanya nggak berdaya. Saudara-saudaranya semua dihabisin sama Yahudi. Yahudinya nggak banyak tentaranya, tapi
Karena kita umat Islam yang lemah, ya kan? Kalau dulu kita di zaman awal-awal Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam itu, umat Islam itu sangat berwibawa. Perang Badar. Perang Badar itu dimenangkan umat Islam. Jumlah umat Islam sedikit apa banyak? Sedikit. Umat Islam paling 300-an. Ngelawan 1000 lebih. Tapi orang kafir takut. Akhirnya kalah. Perang Uhud lebih banyak mana? Perang Uhud itu umat Islam kurang lebih 700. Orang Quraisy kita berapa? 3000-an. Walaupun udah awalnya sudah menang ya. Tapi akhirnya lumayan ini ya, banyak yang korban dalam perang Uhud itu. Begitu juga perang-perang yang lain. Hampir semua peperangan itu yang dimenangkan umat Islam itu, umat Islamnya sedikit, orang kafirnya banyak. Tapi waktu itu apa? Umat Islam itu disegani, ditakuti. Sekarang sudah enggak. Wa haridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yahlibu mi'atain. Kalian 20 orang aja bisa ngalahkan apa? 200. Zaman dulu. Sekarang, waduh. Kenapa? Karena kita ini enggak sungguh-sungguh belajarnya. Udah belajarnya sedikit enggak diamalkan lagi, ya kan? Baik, saya coba baca. Ini urgensi belajar. Bagaimana mencari ilmu harus dengan adab. Al-insan alladhi yamunullahu alaihi bil ilmi faqad mannallahu alaihi bima huwa a'zam minal amwal wal banin waz zawjat wal qusur wal maraqib wa kulli syai'. Orang yang Allah berikan kepadanya ilmu itu sungguh telah Allah berikan sesuatu yang paling agung, melebihi harta, anak keturunan, istri-istri, gedung, berbagai macam kendaraan dan segala sesuatu. Jadi kalau orang udah dikasih ilmu itu, yang lain-lain itu semuanya akan ikut dan kita nggak usah niat. Allahumma Allah wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamu. Di antara doa kita apa? Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan. Makanya Nabi Sulaiman itu ketika disuruh milih sama Allah, khuyyira Sulaiman bainal ilmi wal mulki. Nabi Sulaiman disuruh milih, apakah milih kerajaan apa milih ilmu. Milih apa? Fakhtara Sulaiman al-ilma. Lalu Nabi Sulaiman milih ilmu. Maka karena dia milih ilmu apa? Fa'atahu Allahu, maka Allah berikan kepadanya al-ilma wal mulka. Allah berikan ilmunya dan kerajaannya. Jadi kalau kita ini kepengin mendapatkan kemuliaan itu, nggak usah diniatkan untuk mencari. Carinya niatnya mencari ridho Allah, mencari ilmu. Nanti yang lain-lain semuanya itu Allah akan berikan. Sebagaimana Nabi Sulaiman kalau dulu disuruh milih, dia milih kerajaan, udah deh. Dapat kerajaannya, nggak dapat ilmunya. Punya kerajaan, nggak punya ilmu, hancur dia, nggak bisa ngelola. Sama dengan orang tua yang dia lebih mengutamakan memberi warisan harta daripada memberi warisan ilmu. Nah, udah kamu gak usah sekolah. Ini bapak belikan sawah. Udah bapak belikan toko. Udah pokoknya aman, kamu gak usah sekolah juga gak apa-apa, gak usah ngaji. Kan sudah ada sawah, sudah ada toko. Nanti kamu kerja ke sawah. Bapaknya mati, sawahnya ada, warisannya ada. Nah, karena nggak pakai ilmu, ya, habis itu udah habis hartanya, warisannya habis. Bahkan lebih tragis lagi, kadang-kadang warisannya dibuat rebutan sama anak-anaknya. Nauzubil. Kalau kita kasih ilmu, anaknya disekolahkan, dingajikan yang pinter,
walaupun kita kasih warisan sedikit nggak apa-apa, dia nanti akan nyari sendiri. Daripada dikasih harta nggak dikasih ilmu apa? Nggak bisa ngelola, hartanya habis. Nah, di sini disebutkan bagaimana mulianya ilmu. Man talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu sangat wajib bagi setiap muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan ilmu, siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk mencapai surga. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adab mencari ilmu. Ada adab kepada guru, ini termasuk juga adab kepada teman, adab kepada diri sendiri. Ini ada kata seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak, saya bacakan. Talabul adabi, talabtul adaba salasina sanatan. Saya belajar adab itu sampai 30 tahun. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak, dia bercerita, saya mempelajari adab itu berapa tahun? 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sanat. Saya belajar ilmu 20 tahun. Jadi 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Wa kanu yatlubunal adab qoblal ilmi. Dan saya melihat orang-orang ulama dahulu itu mempelajari adab sebelum ilmu. Jadi ini jangan sampai kebalik pokoknya. Intinya kamu itu sia-sia, sangat disayangkan kalau di sini sudah belajar Al-Quran, sudah belajar macam-macam, apalagi sampai tamat alumni Madinatul Quran, Ma'had Madinatul Quran, kurang beradab. Waduh, sayang sekali. Dan kita bisa latih dari sekarang. Pastikan setiap santri di sini, santri di sini, adabnya harus oke, harus bagus. Jadi waqala kadal adabu an yakuna sulusaiddin. Hampir-hampir adab itu 2/3 dari agama. Jadi seolah-olah itu beliau ketika beliau belajar agama itu belajar ilmu 20 tahun, belajar adabnya 30 tahun. Maka beliau agak bayangkan seolah-olah itu pentingnya adab itu 2 kali lipat daripada ilmu. Kalau agama itu dibagi 3, maka yang 2/3-nya adalah adab, yang 1/3-nya adalah ilmu. Wa qala aidan nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin malmi. Sama dengan tadi, beliau katakan bahwa kita lebih bagus, lebih butuh kepada adab walaupun sedikit daripada banyak ilmu tapi tidak beradab. Baik. Nah, sekarang kita coba apa sih kira-kira yang paling penting banget di dalam kita mempelajari ilmu? Apa sih adab-adabnya? Pertama, pastilah mengikhlaskan niat. Niat itu adalah pekerjaan hati dan gampang berubah. Gampang berubah-berubah. Jadi jangan anggap bahwa saya kan sudah ikhlas sekarang, tapi nanti sebentar lagi, besok, lusa, dan banyak pengaruh itu. Makanya disebutnya hati ini disebut dengan hati karena artinya apa? Berubah-berubah. Ma sumiyal qalbu illa likasrati taqallubihi. Hati ini tidak disebut hati melainkan karena banyak berubah-berubah. Jadi pastikan kita nomor 1 adab yang paling penting banget ini, dan itu selalu kalau para ulama terdahulu itu selalu diletakkan nomor 1. Makanya kalau kita membaca tulisan-tulisan
para ulama, karakter ulama itu biasanya nomor 1 itu tulis babun niat. Bab niat. Karena niat ini menjadi sesuatu yang paling penting, paling inti. Sungguh sangat sia-sia, sangat disayangkan kalau kita ini niatnya salah. Belajar kok niatnya supaya saya supaya keren nanti saya jadi imam di masjid mana gitu. Nanti yang berjamaah sama saya Pak Haji di belakang saya. Pak Haji punya anak gadis, saya dipek mantu pamannya. Nggak ada ya yang niat gitu. Atau yang akhwat niatnya, ya pokoknya harus ikhlas. Nggak boleh ada embel-embel. Sampai dalam hadis itu disebutkan 3 orang dianggap orang yang paling keren prestasi amalnya. Pertama, orang yang ahli baca Al-Quran atau seorang ustadz yang keren. Yang kedua, seorang yang dermawan, ahli berinfak di mana-mana, infak untuk masjid, untuk musola, untuk pesantren. Yang ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini 3 orang yang prestasi amalnya paling keren semua. Ustadz, ahli baca Al-Quran, orang kaya yang dermawan, satu lagi apa? Orang yang jihad fisabilillah. Tapi nasibnya nanti tragis. Nasibnya sangat menyedihkan karena salah niatnya. Orang yang ahli baca Quran dipanggil di hadapan Allah. Fulan, sini kamu. Kamu dulu tuh suaranya bagus, hafalannya banyak. Di mana-mana kamu disuruh baca Quran. Apa yang kamu lakukan dengan itu semua? Kata dia, ya Allah, saya lakukan semua ini karena Allah. Saya ikhlas semua. Belum selesai menjawab, langsung Allah sangkal. Bohong, kazabta, bohong kamu. Bukankah kamu dulu jadi qori, jadi ustadz supaya kamu dibilang hebat. Dan kamu sudah dapat pujian itu. Ini balasannya sudah kita dapatkan. Sudah sering dapat amplop, duit banyak, terkenal di mana-mana. Itu udah didapatkan di sini. Maka kita nanti di akhirat seret sama malaikat. Seret itu malaikat, lemparkan ke neraka. Karena dia tidak ikhlas. Kayak kita jangan sampai itu. Hati kita itu jangan sampai tergoda. Datangkan lagi yang kedua. Orang kaya yang dermawan, suka nyumbang kemana-mana. Tapi sayang dia nyumbang niatnya supaya dikenal sebagai seorang dermawan. Kalau nyumbang langsung undang wartawan. Sumbang masjid, sumbang macam-macam, karpet, dibeliin karpet. Dia pasang namanya, pas mau pilkada nyumbang karpet. Dia calon anggota DPR. Pas giliran selesai pilihan nggak jadi dia, karpetnya diambil lagi. Nah contoh mamanya. Kenapa? Karena dia beramal itu bukan karena Allah ya, tapi kepengin supaya kepilih jadi anggota DPR. Giliran nggak kepilih dia ngambek, karpetnya ditarik lagi. Nah, nanti di akhirat juga akan diadili sama Allah. Fulan, kamu dulu kaya, saya kasih harta. Apa yang kamu lakukan dengan semua itu? Wah, ya Allah, saya sumbang nih pesantren Madinatul Quran, saya sumbang ini semua saya karena Allah. Bohong kamu. Bukankah kamu nyumbang supaya kamu dikenal sebagai dermawan? Malaikat dipanggil, malaikat seret dia. Nauzubillah. Datangkan lagi yang ketiga, seorang mujahid yang gagah berani sampai mati di medan laga. Dia mati syahid. Tapi ternyata bohong. Dia berjuang supaya dibilang pahlawan, dibilang ini, dibilang itu. Maka akhirnya semua itu disangkal sama Allah. Karena Allah itu yang tahu isi hatinya. Yauma tublas sarair. Hari di mana semua rahasia-rahasia itu diungkap. Sekarang orang bisa berpura-pura macam-macam. Tapi nanti
Di hari kiamat yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Semua akan diungkap. Kepalsuan-kepalsuan. Makanya disebutkan di sini qala Rasulullah sallallahu man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu, liyubahi bihi al ulama, untuk menyaingi ulama. Saya kepengen besok kayak ini terkenal di mana-mana, namanya disebut sebagai seorang ulama. Saya kepengen kayak dia nanti, menyaingi dia, mau saya kalahkan. Ustadz siapa yang paling keren? Ustadz UAS, saya lawan nanti. Ustadz UAH, saya akan kalahkan. Nggak boleh, ya kan? Auliyumari bisufaha, atau untuk apa? Untuk menarik perhatian orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh supaya kagum semua sama saya. Di kampung ini yang hafal Al-Quran baru saya. Nanti orang-orang di kampung saya semuanya begitu saya pulang semua itu senyum-senyum. Umpamanya. Nah nggak ada. Gitu. Aul yasrifa bihi wujuhan nas, atau ingin supaya menarik perhatian orang. Fahuwa finnar, na'udzubillah. Orang yang kayak gitu belajarnya, ingin menyaingi ulama, ingin membodohi orang-orang bodoh, ingin menarik perhatian orang, pujian dan seterusnya. Fahuwa min ahlin nar, itu termasuk ahli neraka. Jadi nggak gampang itu. Kita lanjutkan. Ya. Yang kedua, orang belajar itu harus sungguh-sungguh. Orang ilmu itu kan sesuatu yang sangat mulia. Gak mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang baik hanya sekedarnya saja. Belajar asal sudah ya memenuhi syarat, gak bisa kayak gitu. Harus bersungguh-sungguh. Harus punya tekad yang kuat, cinta yang dalam kepada ilmu. Zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tuluz zamani. Hirs, daka, di samping punya kecerdasan, semua kan cerdas nih. Gak ada yang gak cerdas di sini. Allah kasih akal pikiran semua cerdas, nggak ada yang nggak cerdas. Apalagi kalian di sini diseleksi, nggak sembarang orang masuk sini. Dari anak akhwat itu ada 40 atau 50 orang itu yang daftar di sini. Hanya kepilih berapa? 12. 12 ini kalian cerdas-cerdas semua. Yang laki-laki berapa? 12. Ini keren-keren semua. Kalau nggak bisa selesai hafalan atau nggak bisa nilainya bagus tuh kalian berarti nggak sungguh-sungguh. Karena kalian tuh hasil seleksi. Harus apa? Jiddi ya. Makanya apa? Man lam yaduk tullat ta'allumi sa'atan tajarra'a tullal jahli tulah hayatihi. Orang yang tidak pernah merasakan bagaimana penatnya, lelahnya, capeknya orang belajar. Oh saya tuh capek belajar dulu. Itu pun sampai sekarang baru kayak gini aja. Dulu saya di kampung, masih kecil. Tinggalnya di kampung, di seberang. Gak ada jalan. Nah sepeda aja gak punya. Saya ngelihat ada orang yang seberang sana itu punya sepeda. Pada belajar ke kota. Paginya dia bawa kayu bakar, kemudian dia bawa ke kota, kemudian nanti dijual, kemudian dia sekolah, pulangnya setiap gitu. Dulu saya punya seorang guru agama di kampung. Saya berpikir ya Allah, satu saat apa bisa saya jadi guru agama ya? Saya tertarik. Guru saya itu, gurunya itu guru yang baik itu menginspirasi muridnya. Muridnya itu merasa bangga punya guru ini kok baik. Saya kepengen kayak dia. Jadi gitu. Saya berpikir dulu ya Allah. Saya kayaknya nggak mungkin lah. Ibu saya, ayah saya udah meninggal waktu saya kecil. Ibu saya ditinggalin anak-anak yang ya
nggak punya peninggalan harta, hanya ladang seperti itu. Saya nggak mungkin lah, saya nggak bisa sekolah ke kota. Saya kepengen dulu, pengen bisa sekolah kayak orang-orang di kota. Tapi saya nggak punya kesempatan itu. Orang tua nggak ada biaya. Saya pergi merantau, ya, merantau terus. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Akhirnya sampai selesailah saya sekolah, mungkin setingkat aliyah. Habis itu saya belum kuliah. Terus saya karena pakai ijazah pesantren ini nggak bisa untuk masuk sekolah di sekolah yang formal itu. Akhirnya saya mengikuti persamaan, kayak semacam persamaan. Baru saya udah nikah, saya nikah tahun berapa itu? Baru saya kuliah. Nah, jadi nggak menghalangi orang untuk kalau mau sungguh-sungguh. Udah nikah, kuliah. Jadi kuliah sambil berkeluarga. Pas saya mau punya anak pertama itu saya mau ujian. Pagi istri saya sudah mengeluh, punggungnya udah sakit, mau melahirkan. Zaman itu kan saya harus berangkat ke kampus karena hari itu ujian. Wah bener, kalau zaman dulu kan belum ada telepon, belum punya telepon gitu. Orang-orang udah punya, mungkin sebagian udah punya, saya nggak punya. Saya berangkat ke kampus, pulang sore, saya udah dikabarin anak saya sudah lahir yang pertama. Wah saya merasa bersalah, anak anak pertama saya nggak ada, ngerepotkan itu, ada bibi saya, bibi emak yang ngurusin bantu nganterin dan seterusnya. Saya suaminya malah kemana nggak ada. Maka pada malam hari itu saya langsung merasa bersalah sekali, saya tidur di dekat bayinya itu, saya nemenin itu. Jadi orang mau belajar itu memang nggak enak, jadi harus bersungguh-sungguh. Sebutkan man jadda wajada wa man zara'a hasada. Ini contoh, ini hal-hal yang harus menjadi doktrin dalam artian tanamkan. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Siapa yang menanam dia akan memanen. Man sara 'ala darbi wasala. Siapa yang berjalan di atas jalannya dia akan mencapai, akan. Man sa'a jana. Siapa yang berusaha dia akan memanen, dan seterusnya. Wa man talabal ula sahirul layali. Siapa yang mencari ketinggian, kemuliaan maka harus begadang di malam-malam. Nah, jadi kamu nanti kalau masih jam berapa udah tidur, apalagi bangunnya itu nunggu subuh, adzan baru bangun, itu pun karena dibangunkan, itu enggak layak itu cari belajar, enggak layak. Jadi kalau kamu pengen itu bangun harus cepat, tidurnya sahirul layali, begadang, tapi begadangnya untuk belajar. Jadi kalau pengen jadi hafiz, pengen dapat ilmu, bangunnya itu subuh nunggu adzan. Kalau orang biasa bukan sama santri oke lah, tapi kalau mahasantri setidaknya itu ada waktu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, yang zilu rabbuna fi kulli laylatin idha fi kulli yang zilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail. Setiap pagi itu Allah turun ke langit dunia ketika kurang lebih sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, kemudian dia menawarkan, man da'a man yad'u fa'astajibulah. Siapa yang berdoa saya akan ijabah. Man sa'alani fa'u'tiyah. Siapa yang minta saya akan kasih. Wa man istaghfara fa'aghfirullah. Jadi Allah janjikan siapa yang minta Allah kasih, siapa yang berdoa Allah ijabah, siapa yang bertaubat Allah ampuni. Itu setiap malam. Ya kalau kita pengen jadi orang berhasil, usahakan itu. Nah, jadi punya jiddiyah.
Berikutnya al-iktsaru minad du'a, banyak berdoa. Tadi diantaranya ya, karena yang namanya ilmu itu hakikatnya apa? Allah yang memberi. Kalau yang bukan dari Allah itu boleh jadi bukan ilmu. Bukan ilmu yang sebenarnya, karena ilmu dari Allah itu disebut dengan nur. Dikatakan oleh gurunya Imam Syafi'i, dikatakan fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya, kalau hanya sekedar pengetahuan, kamu punya hafalan-hafalan itu ya, kalau hanya itu doang, kalau nggak jadi cahaya jangan anggap itu ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu artinya apa? Ketika kita miliki, kita hidupnya menjadi terang. Terang untuk diri sendiri dan bisa menerangi orang. Ya kan? Jadi cirinya ilmu itu, yang hakikat ilmu yang dari Allah SWT itu, bila kita mendapatkannya, kita semakin terang hidupnya. Dan ketika kita sudah terang, otomatis kita bisa juga menjadikan orang lain terang. Makanya diantaranya disebutkan dalam hadis ini yang saya baca, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Tuhan kita itu turun ke langit dunia pada setiap malam. Hatta yabqa hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqulu, kemudian dia berfirman, man yad'uni fa astajibula, siapa yang berdoa kepadaku saya ijabah. Kamu pengen apa? Saya kepengen segera hafal, saya kepengen dapat ilmu yang bermanfaat. Sampaikan. Sepertiga malam terakhir. Man yas'aluni fa'utihi, siapa yang minta kepadaku saya kasih. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang beristighfar taubat kepadaku saya ampuni. Di antara doanya lagi apa? Kita sering baca doa ini pagi sore. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dibaca sering-sering, karena pemilik ilmu hakikatnya adalah Allah. Nah, kalau kita sudah Allah kasih, mah gampang. Kita lanjutkan, bertakwa, wara dan iffah. Bertakwa, man aradal ilma falyattaqillah, siapa yang kepengin dapat ilmu Al-Quran atau ilmu yang lain, falyattaqillah, maka hendaknya bertakwa kepada Allah. Karena Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu. Jadi kalau kita nggak bisa-bisa, nggak paham-paham itu, jangan-jangan kita kurang bersungguh-sungguh takwanya. Karena kalau sudah Allah yang mengajarin, ya kita bisa. Syaratnya kita harus bertakwa. Man arada taisirul umur, siapa yang ingin dimudahkan urusan-urusannya, falyattaqillah, hendaknya bertakwa kepada Allah. Karena Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya urusannya mudah. Kenapa sih kita hidupnya susah? Jangan-jangan kita tidak bertakwa kepada Allah. Man arada an yakuna waliyan lillah, siapa yang ingin orang yang pengen jadi wali Allah. Wali itu artinya orang yang dekat dengan Allah, kesayangan Allah. Falyattaqillah, hendaknya bertakwa kepada Allah. Karena Allah berfirman, ala inna awliyallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya
wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa takut terkait dengan apa yang terjadi kaitannya dengan kehidupan dunia. Dan tidak pernah merasa sedih terhadap apa-apa yang sudah berlalu. Semua itu sudah dipasrahkan kepada Allah. Siapa itu wali-wali Allah? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun. Jadi wali itu mudah. Syaratnya dua wali itu. Satu orang beriman, dua bertakwa. Kamu mesti wali kan yang itu Ustaz, yang apa rambutnya gondrong, bisa ini, enggak mempan ditembak, enggak ini, enggak aneh-aneh. Itu mau wali tua nanggili itu mah. Itu bukan wali. Wali itu adalah kekasih Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Enggak mesti harus ditandain bisa ini, bisa itu. Kadang-kadang orang kan kalau wali itu bisa ngobatin, bisa ini. Bukan. Kita bisa jadi wali asalkan kita bersungguh-sungguh beriman kepada Allah dan bertakwa. Kemudian al-wara itu wara pakai ain, yaitu orang yang betul-betul menjaga dari hal-hal yang nggak perlu, berusaha untuk menghindari hal-hal yang nggak bermanfaat, apalagi perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak baik. Makanya kata Ibnu Qayyim, kata-kata wara itu sudah diringkas dalam kalimat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda Islam seseorang itu baik bila dia meninggalkan hal yang enggak perlu, enggak bermanfaat. Berpanjang-panjang ngobrol, berpanjang-panjang ini ya enggak ada enggak manfaatnya. Kalau kurang enggak akan. Ya kan? Itu namanya wara. Kalau orang itu sudah bertakwa, kemudian wara, insya Allah. Yang ketiga adalah iffah. Iffah itu apa? Innal haya'a wal iffata min khalaiqil iman. Fa innahuma la sajiyatul ahrar wa sajiyatul abrar. Enggak terlalu kebaca sih. Sesungguhnya rasa malu dan ifah, menjaga diri, itu termasuk akhlaknya orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ciri-cirinya itu punya al-haya'u minal iman. Jadi malu, tapi malu yang positif. Malu yang pada tempatnya. Kalau untuk melakukan hal yang baik, untuk bertanya, untuk menyampaikan sesuatu, itu nggak boleh malu, ya kan? Malu terhadap hal-hal yang harusnya nggak boleh malu, itu nggak tepat ya. Fa innahuma, sesungguhnya rasa malu dan ifah itu lasajiyatul ahrar, itu adalah karakter orang-orang yang mulia, orang-orang yang merdeka. Wasajiyatul abrar, dan juga karakter orang-orang yang baik. Sajiyah itu sifat yang merekat pada dirinya, namanya karakter. Kita lanjutkan. Berikutnya, ta'zimul ilmi wal muallim. Di antara juga bentuk adab adalah memuliakan ilmu dan guru. Bentuk memuliakan ilmu di sini apa? Wa huwa tathiru wi'a'il ilmi. Di antara bentuk memuliakan ilmu itu mensucikan wadahnya ilmu. Yang dibersihkan itu wadahnya. Wadah ilmu adalah di antaranya hati. Jadi wa huwa al-qalbu, mensucikan wadahnya ilmu yaitu hati. Wa bihasbi taharatil qalbi yadkhulul ilmu. Dan sejauh bersihnya hati itulah masuk ilmu. Semakin hati kita bersih, maka semakin mudah ilmu itu masuk. Kalau hati kita kotor, sombong,
merasa dengkian, marahan, ya pokoknya hatinya itu niatnya jelek, niatnya nggak ikhlas, maka ilmu nggak akan masuk. Jadi semakin hati itu suci, bersih, maka semakin mudah ilmu. Wa idza aratta wa idza izdadat taharatuhu, ketika tambah kesucian hatinya, izdadat qabilatuhu lil ilmi, maka akan bertambah mudahnya penerimaan ilmu. Jadi semakin suci hati seseorang, semakin tinggi penerimanya kepada ilmu. Atau dibalik, kalau semakin kotor hatinya, semakin susah masuk ilmunya. Jadi bagian dari memuliakan ilmu adalah apa? Memberi wadah ilmu yang apa? Bersih, bersihkan wadahnya. Karena ilmu itu sesuatu yang sangat mulia, yang sangat Allah cintai, maka jangan dikasih wadah yang sembarang, ya kan? Makanan yang mahal, yang enak, ditaruh di tempatnya di keranjang sampah. Kira-kira gimana? Ya di samping nggak cocok juga makanannya itu, ya jadi nggak bernilai lagi. Waman faman arada hiyazatal ilmi, siapa yang ingin meraih ilmu, fal yuzayyin batinahu, hendaknya menghiasi batinnya, jiwanya itu dibersihkan, dihiasi. Wa yutahhir qalbahu, dan mensucikan hatinya, min najasati, dari najis. Jangan sampai kita ini batin kita kotor, hati kita kotor. Fal ilmu jauharun latif, ilmu itu adalah permata yang lembut, yang indah. La yasluhu illa lil qalbin nadhif, tidak akan cocok kecuali kecuali kepada hati yang bersih. Ini bagus nih kata-kata ini. Al ilmu jauharun latif, la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ini penting ini. Kamu ingat-ingat. Ilmu itu sesuatu yang permata yang sangat mahal, yang sangat berharga, nggak akan cocok kecuali untuk hati yang bersih. Kemudian memuliakan guru, seperti kata-kata Syauqibik, kum lil muallimi wa fihi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasula. Berdirilah kamu untuk guru dan penuhilah dia kemuliaan, maksudnya penghormatan. Guru nggak minta dihormati, tapi kita sebagai murid, sebagai santri, terus memuliakan. Enak banget tuh Pak Guru dimuliakan. Bukan. Justru kalau kamu nggak memuliakan guru, kamu sendiri yang rugi. Pak gurunya mungkin nggak boleh itu minta dihormati. Pak Guru mengajarkan dengan ikhlas, tapi qum lil muallimi wa fihi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasul. Hampir-hampir muallim itu seperti rasul. Maksudnya kedudukannya itu sama. Kita ini kan semua dapat ilmu. Ilmunya dari mana? Dulunya dari Rasulullah. Allah mengajarkan, menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada siapa? Sahabat. Sahabat mengajarkan kepada siapa? Tabi'in. Tabi'in kepada atba'ut tabi'in, terus sampai ke guru kita. Jadi ilmu itu datang itu berurut, namanya bersanad, ada silsilahnya. Makanya kita semua itu orang-orang yang mewarisi ilmu yang disampaikan kepada kita oleh ulama, oleh guru-guru kita. Makanya katakan, fa innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaron wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaudzin wafir.
Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya nabi-nabi itu enggak mewariskan harta, enggak meninggalkan dirham, enggak meninggalkan dinar. Tapi mewariskan apa Nabi Muhammad? Mewariskan ilmu. Siapa itu pewarisnya? Para ulama. Kalau kamu nanti belajar terus sampai jadi ulama, itu kamu pewaris Nabi. Dan siapa yang mengambil dari bagian warisan baginda ini, faqad akhadha bihadzin wafir. Dia sudah mengambil bagian yang agung. Jadi jangan ada yang merasa di sini itu enggak penting. Semua kita di sini tuh sedang mengambil sesuatu yang paling penting, sedang menjaga firman Allah. Kita orang-orang pilihan, kita semua adalah pewaris-pewaris Nabi. Makanya kita enggak sembarang. Di sini kok cuman ya yang penting ikut, jangan. Kita ini sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia, jadi pewaris Nabi. Makanya disebutkan hampir muallim ini, guru itu kayak rasul. Kadal muallimu an yakuna rasula. Kalau kata Khalifah Ali, ana abdu man 'allamani harfan. Saya rela menjadi hamba bagi orang yang sudah mengajarkan kepadaku satu huruf. Kita belajar dari guru kita berapa huruf? Berhuruf-huruf, berlembar-lembar, berjilid-jilid. Kalau kata Khalifah Ali, saya harus rela jadi hamba orang pada yang pernah mengajarin aku. Saking bersungguh-sungguhnya dia memuliakan gurunya sampai dia rela jadi hamba. Kalau jadi hamba itu maksudnya apa? Ya kalau udah jadi hamba seseorang itu sudah milik dia, dijual pun boleh gitu kan. Sebagai ungkapan betapa beliau itu memuliakan guru, sampai-sampai kalau ada orang sudah mengajarin satu huruf, dia itu merasa sudah rela jadi hambanya. Ya kita nggak mungkin akan seperti itu ya. Dan gurunya juga nggak akan memperbudak. Tetapi kewajiban kita untuk memuliakan. Sabar dan disiplin, al-indibat. Allah pemilik segalanya, oleh karena itu kita meminta kepada pemilik ilmu itu tadi ya kan. Nah ini sudah. Al-indibat al-madrasi, maksudnya disiplin. Ini salah satu yang membuat kita berhasil dalam belajar itu disiplin. Mafhumul indibat al-madrasi huwa khudurut talabah bisyaklin yaumi waltizami bimawa'idil hudur, yaitu hudurnya, hadirnya. Yang dimaksud disiplin itu adalah hadirnya santri atau para murid bisyaklin yaumi, dengan bentuk harian, disiplin. Kan sudah ada jadwalnya, jam sekian bangun, jam sekian halaqah, jam sekian nih jadwal ini sebenarnya kan. Waltizami, dan komitmen atau konsisten bimawa'idil hudur, dengan jadwal-jadwal atau janji-janji hadir, maksudnya ada jadwalnya. Wal insiraf, dan bubarnya ya, jangan datangnya telat, bubarnya duluan lagi kan, izin ya. Wa adamu taghayyub, tidak ada absen anil madrasah, dari sekolah. Li'aktsari min yaumin, ya, sampai berhari-hari dia itu enggak masuk. Wabiduni mubarrir, tanpa ada yang membenarkan, maksudnya enggak ada alasan kecuali kalau sakit atau perluan apa. Wa udrin, dan ada udzur muqni'in yang dibenarkan. Minal khudur il madras, ya pokoknya harus disiplin. Bagian dari kita kepengin berhasil ya harus disiplin ya. Nah yang terakhir adalah al-amal bil ilmi, wajib kita amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, inna min asharin nasi indallah manzilatan, orang yang kedudukannya paling buruk di sisi Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, alimun, orang yang berilmu, la yantafi bi'ilmi, yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu buruk banget.
Di dunia aja udah buruk tuh. Mantan hafiz Quran. Apalagi sudah hafal. Udah hafal, hafalannya lupa, apalagi nggak diamalkan lagi kan. Nah, jangan sampai. Supaya kita ilmu bermanfaat dan bertambah harus diamalkan. Jadi antara cara untuk kita supaya tambah ilmunya ya diamalkan. Termasuk mengajar ini salah satu cara untuk belajar. Nanti kalau kita ditugaskan nanti selesai 2 tahun di sini ditugaskan ke Papua, kirim, harus siap. Tugaskan ke mana? Ke mana yang paling jauh? Ke Nunukan. Udah ada kakak-kakak kita yang kemarin ada yang ditugaskan di Papua, ada yang ditugaskan di Nunukan, ada yang ditugaskan di Bogor, ada yang ditugaskan di... Harus, karena kita dengan belajar dan mengajar itu ilmu akan bertambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, insyaallah intinya kalau adab ini sebetulnya bukan untuk dipelajari secara teori. Tapi yang paling penting kamu ingat-ingat dan kamu amalkan. Dan ini satu yang memang sudah maklum. Jadi kita sebagai seorang muslim yang sudah dari kecil sudah dididik dari keluarga muslim, insyaallah tahu perasaan kita. Makanya dikatakan dalam hadis, al-birru husnul khuluq wal ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayattali'a 'alan nas. Yani kebajikan yang baik itu adalah budi pekerti yang baik. Budi yang pekerti itu ya orang sudah tahu semua itu adalah kebaikan. Dan dosa itu sesuatu yang tidak enak di hati dan kamu merasa malu atau kamu nggak suka kalau orang lain tahu. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang kalau orang lain tahu itu kamu nggak enak, itu sebenarnya udah dosa, udah nggak baik. Tapi kalau kamu merasa itu albir, kebajikan, itu biasanya semua itu adalah perilaku yang baik. Jujur, sopan, senyum, sapa, ramah, kata-kata yang lembut, semua itu sudah maklum. Semua albirru husnul khuluq. Nah, kalau kamu sudah bisa itu yang paling penting. Ilmu juga penting, hafal Quran juga penting dan seterusnya. Tapi semua akan jadi sia-sia kalau kita tidak punya adab akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab, itu barangkali yang bisa kita pelajari sebagai bekal ya. Bekal kita ini bekal yang di awal sedikit. Nah, insyaallah dengan ini kita insyaallah bisa terus melanjutkan niat dan tekad kita yang begitu mulia ingin menjadi seorang yang hafiz Quran, yang mencari ilmu, yang insyaallah menjadi ulama ya, menjadi ulama dan orang-orang yang ahli Al-Quran sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala.